Hai, assalamualaikum semuanya. Pertama, saya Arwi Hidayatullah mau menjelaskan tentang kinematika. Yang pertama tentang kelajuan dan percepatan. Di sini kelajuan ada rumusnya, yaitu jarak dibagi waktu atau S per T, dan kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu atau X per T. Contohnya seperti seekor sapi berlari sejauh 50 meter ke timur dalam waktu 1 menit, kemudian 15 meter ke barat dalam waktu 35 detik. Berapa kelajuan dan kecepatan sapi tersebut? Kita jawab. Pertama yaitu penyelesaiannya kita ketahui ada jaraknya yaitu 50 meter dan 15 meter. Jadi jaraknya itu kita jumlahkan 50 ditambah 15 jadi 65, dan perpindahannya dari 50 meter ke 15 meternya, jadi kita kurangin, totalnya 35 meter. Terus untuk waktu kita dapat waktunya dia 1 menit. 1 menit ini kita konfigurasikan ke detik, yaitu 60 detik. Terus untuk waktu kedua dia 35 detik, jadi kita total 60 detik ditambah 35 detik, jadi totalnya 95 detik. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama kita hitung kelajuan. Tadi rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Jadi kita ambil jaraknya S-nya yaitu 65 dibagi 95 total waktu, yaitu jadinya 0,68 meter per sekon untuk kelajuannya. Untuk kecepatan yaitu rumusnya tadi V sama dengan X per T. Jadi V ini Tx ini perpindahannya yaitu tadi perpindahan dari posisi awal dikurangi posisi akhir, yaitu 50 dikurangi 15 jadi 35 meter. Jadi kita taruh di sini 35 meter dibagi 95 detik, jadi 0,36 meter per detik jadinya. Oke, kita berpindah ke materi selanjutnya yaitu GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Di sini ada rumusnya yaitu XT, yaitu perpindahan akhir sama dengan perpindahan awal ditambah kecepatan dikali waktu. Kita contohnya di sini soalnya sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon dari jarak 10 meter menghabiskan waktu 1 menit, maka ketentukan posisi kendaraan tersebut pada saat ini. Jadi yang dicari yaitu posisi terakhir, ya, XT-nya gitu. Jadi kita selesaikan penyelesaiannya, itu diketahui tadi posisi awalnya X0-nya itu 10 meter, kecepatannya 50 meter per sekon, dan waktunya 1 menit. Jadi kita konfigurasikan ke detik juga, jadi 60 detik. Penyelesaiannya seperti tadi, rumusnya XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. Kita masukkan angka-angkanya. X0-nya 10 meter ditambah 50 meter per sekon dikali 60 sekon. Jadi 10 meter ditambah 50 dikali 60 kan 3000. Jadi 10 dikali 3 ditambah 3000 jadinya 3010 meter. Selesai untuk GLB-nya. Berikutnya untuk GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada
rumusnya juga Vt ditambah V0 ditambah Vt sama dengan V0 ditambah A ditambah T. Contohnya soal jika sebuah apel jatuh dari pohonnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dengan waktu 3 detik, maka tentukan kecepatan buah apel tersebut. Jadi yang kita tentukan adalah kecepatannya, kecepatan akhirnya. Di sini kita ketahui percepatan gravitasi yaitu A 10 meter per sekon, terus waktu 3 detik sama kecepatan awalnya 0. Jadi karena tidak disebutkan kecepatan awalnya, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Terus untuk kecepatan akhirnya kita bisa hitung dengan V0 ditambah A dikali T, yaitu kecepatan awalnya yaitu 0 meter per sekon ditambah 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 sekon. Jadi kita kalikan saja langsung 30 dikali 3, jadi 30 meter per sekon dia untuk GLBB nya. Kita lanjut ke materi percepatan. Ada rumusnya. Yang paling awal itu segitiga V segitiga T, ini saya lupa penyebutannya. Terus bisa dikonfigurasikan ke Vt dikurangi V awal, terus dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Contohnya diketahui sebuah motor melaju dengan kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon. Setelah motor melaju 15 sekon atau detik, kecepatan motor tersebut bertambah menjadi 7 meter per sekon. Hitunglah percepatan motor tersebut. Jadi percepatannya akan kita hitung. Penyelesaiannya seperti ini. 7 meter per sekon yaitu kecepatan akhirnya dikurangi dengan kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon dibagi dengan waktu akhir. Waktu akhirnya kan 0. Jadi langsung aja kita tulis waktu akhirnya kan 15. Jadi dikurangi dengan waktu awal yaitu 0 detik. Jadi kita tulis aja langsung 15 detik untuk waktu akhirnya. Jadi untuk selanjutnya 7 dikurangi 5 yaitu 2 meter per sekon dibagi 15. Hasilnya yaitu 0,13 meter per sekon kuadrat. Berikutnya ada soal untuk menentukan kecepatan dan percepatan dari jarak dan waktu yang kita tentukan sendiri, yaitu seperti ini yang saya buat, yaitu jarak dan waktunya, yaitu yang pertama 0, 2, 4, 6, 8, 10 untuk yang jaraknya. Terus waktunya 1, 2, 3, 4, 5 dengan jika waktu 1 detik berarti 2 meter dengan seterusnya. Jadi untuk mencari kecepatannya yaitu dengan V seperti yang tadi, kecepatan di awal tadi kita pakai rumus S per T sama dengan 0 per 0 sama dengan 0 meter per sekon. Yang kedua juga sama, V2 nya 2 per 1 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi rata-rata kecepatannya itu yaitu 2 meter per sekon, sama seperti yang lainnya. Terus karena ini dia sama kecepatannya, dia termasuk GLB. Untuk penentuan percepatan rata-ratanya yaitu kita pakai A1 VT, V terakhir dikurangi V awal dibagi dengan T akhir dikurangi T awal. Kita contohin dengan V2 dikurangi V1, T2 dibagi T2 dikurangi T1.
yaitu 2 dikurangi 0 sama 1 dibagi 0, jadi 2/1 sama dengan 2 meter per sekon. Terus untuk yang kedua, untuk percepatan awal itu penentuan percepatan awal memang dia percepatan awal itu 2 meter. Untuk percepatan selanjutnya dia akan rata-rata menjadi 0 meter per sekon dengan rumus V3 dikurangi V2 sama T3 dibagi T3 dikurangi T2, yaitu 2 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 1, yaitu 0/1 sama dengan 0 meter per sekon, begitu. Contoh yang satunya lagi, kita menggunakan yang tidak beraturan atau biasa disebut GLBB, berubah beraturan, yaitu di sini saya menggunakan contoh jarak dan waktunya. Itu jaraknya 1 waktu 1 detik, 3 2 detik, 7 jarak 7 3 detik, 11 4 detik, 16 5 detik. Kita lanjut. Begitu seterusnya. Untuk mencapai kecepatan V-nya, kita bisa hitung dengan V1 sama dengan S per T, sama seperti yang tadi, 1 dibagi 1 dibagi 1 sama dengan 1 meter per sekon. Terus untuk V2 nya 3 dibagi 2 S per T, 3/2 berarti 1,5 meter per sekon. Terus untuk V3 dia 7/3 jadi 2,3 meter per sekon. Jadi ini tidak beraturan dia untuk kecepatannya. Terus untuk percepatan A1 misalkan kita cari dari V terakhir dikurangi V awal. Kita ambil contoh V2 dikurangi V1 di sini di atas, V2 dikurangi 1 yaitu V2 nya 1,5 dikurangi 1. Terus untuk T akhir dikurangi T awal yaitu T2 dikurangi T1 sama dengan kita menggunakan di sini T2 dikurangi T1 yaitu 21. Terus 1 kita masuk di angkanya, V2 nya 1,5 dikurangi 1 V1, terus T2 nya dibagi T2 yaitu 2, T1 dikurangi T1 yaitu 1. Jadi sama dengan 0,5 dibagi 1. Jadi percepatan A1 nya itu 0,5 meter per sekon. Oke, untuk satu lagi kita menggunakan A2, V3 dikurangi V2 dibagi T3 dikurangi T2 sama dengan 2. 23,1,5 dibagi 3 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan di sini 0,8. Jadi 0,8/1, jadi hasilnya 0,8 meter per sekon. Bisa dilihat.